Kalau TCP season 1 kemarin kita beri tema kartu identitas anak tertib NISN valid. Artinya harapan kita dengan adanya Counter TCP season 1 itu adalah bagaimana anak yang tamat TK tahun ini semuanya sudah memiliki KIA. Artinya tuntas KIA-nya untuk tamat tahun 2025, dan KIA menjadi prasyarat untuk pendaftaran SD di tahun 2026, sehingga tidak ada lagi terjadi persoalan perbedaan nama di dokumen kependudukan di akta kelahiran dan KK dengan dokumen yang dilahirkan dari pendidikan, apakah itu SD, SMP, dan SMA. Sampai hari ini jumlah penduduk kita sudah berapa ini, Indah? Ya, jumlah penduduk kita ini peningkatannya cukup signifikan ya. Sekarang itu per 31 Desember 2024 berdasarkan data konsolidasi bersih yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk kita itu sudah 413.075 jiwa. Artinya anggota dewannya sudah bisa 40 untuk pileg berikutnya sudah 40 ini. Bisa kita pastikan untuk pemilu 2029 anggota DPRD-nya sudah naik 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Tenang Bebas Hafiz, sebuah podcast yang memberikan informasi utuh tanpa terpotong-potong kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Solok dan umumnya masyarakat Sumatera Barat. Sebuah channel yang mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, pengayaan maupun pemahaman intelektual kepada kita semua. Hari ini saya bersama seorang anak muda yang kebetulan berprofesi sebagai pejabat eselon 2 di pemerintahan Kabupaten Solok, Ricky Karnova, Kepala Dinas Catatan Sipil, yang kita tahu selama Adinda Ricky ini menjalani profesi sebagai pejabat daerah, pejabat Kabupaten Solok di Dinas Catatan Sipil banyak menorehkan prestasi. Ini membuat kita tergelitik untuk berdiskusi panjang, mulai dari persoalan cara penataan, proses, sampai prestasi yang dihasilkan. Selamat datang Adinda Ricky. Saya lebih senang memanggilnya Adinda daripada nanti panggil Pak, agak terbatas diskusi kita. Siap-siap kan ya. Mungkin bisa dimulai dengan apa? Dimulai dengan perkenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu ucapan terima kasih kepada Kakanda Hafni Hafiz yang telah mengundang kami di Tenang Bebas Hafiz. Ini tentu kesempatan bagi kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana layanan Dukcapil, dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini bisa bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Solok. Saya Ricky Karnova, SSTPMM, menjabat sebagai Dinas Dukcapil sejak tahun 2022. Demikian ya. Kita mulai diskusi ringan, santai saja kita. Biasanya asumsi masyarakat hari ini kan selalu terkesan bahwa Dukcapil ini hanya melayani persoalan KTP, persoalan KK. Mungkin bisa lebih komprehensif Dinda menyampaikannya. Ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sebetulnya kita ada 3 urusan yang kita laksanakan. Ya. Yang pertama itu adalah urusan pencatatan sipilnya. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting. Ya. Mulai dari lahir mati, cerai, kawin, sampai dengan meninggal. Dia ada 5 peristiwa penting yang dicatatkan. Yang kedua itu adalah pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk mulai dari pindah datang, perubahan elemen pendidikan, perubahan elemen karena ada perubahan pendidikan, dan yang ketiga adalah pengelolaan data kependudukan terkait dengan data individu maupun data agregat kependudukan. Jadi Capil itu ada 3 urusan besar yang dikelola oleh Dinas Dukcapil. Dan mulai dari tahun 2011 itu sudah terintegrasi, sudah terpusat melalui Dirjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kemudian berarti kan kalau mulai dari proses lahir sampai proses kematian ada akte lahirnya, ada akte kematian juga ada, atau surat keterangan akte? Akte kematian. Kira-kira yang sudah terdata dari jumlah penduduk Kabupaten Solok ini yang sudah wajib KTP ini sudah berapa persen, Adinda? Ya, kita wajib KTP itu dari 294.222 jiwa yang wajib KTP, itu yang sudah rekam itu sekitar 293.017 jiwa, artinya sudah 99,59% wajib KTP kita yang sudah direkam untuk diterbitkan KTP elektroniknya.
Ini sudah terdistribusikan ke seluruh masyarakat. Ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi kan kita tidak bisa bicara angka pasti ini, karena kita bicara manusianya. Ada yang meninggal, ada yang lahir dan segala macamnya. Ini prestasi selama Dinda menjabat Kadis Dukcapil ini terlalu banyak saya. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu ini. Siap. Memang di Dinas Dukcapil ini kita dari tahun 2022 itu melakukan pemenahan, walaupun sebetulnya di pejabat-pejabat yang lama sudah melakukan perbaikan. Iya. Kita di tahun 2022 mulai melakukan penataan kembali, terutama menyangkut dengan teknis layanan dan meningkatkan layanan-layanan yang sifatnya online atau sifatnya digital. Sehingga dari tahun 2022 sampai dengan sekarang itu banyak sekali inovasi-inovasi kita, layanan-layanan online kita yang mempermudah dan mendekatkan layanan masyarakat. Untuk prestasi dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, penilaian yang rutin kita laksanakan di Dukcapil itu ada 2. Yang pertama itu adalah penilaian dari Ombudsman terhadap kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, kita dari tahun 2022 itu mulai dari 88,97 sampai dengan hari ini nilai kita sudah 95. Oh, berarti sudah sekitar... Artinya peningkatannya sudah cukup signifikan. Ya. Sudah dikategorikan sangat baik. Dan termasuk juga penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dari tahun 2022 yang sebelumnya B-. Alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah A. Artinya sudah dikategorikan pelayanan penilaian prima. Terakhir ini A+ atau A ini? A. A ya, berarti kan sudah prima, di puncak ini ya. Ya kena. Alhamdulillah kena. Ya. Berarti terlalu banyak ini prestasi yang sudah biasa dihasilkan. Ini strateginya seperti apa kira-kira ini? Ya, tentu sebetulnya dalam penataan ini bukan hanya penataan dari sisi sistem ya. Tentu kita penataan dari sisi internalnya juga. Kita hampir di Dinas Dukcapil itu setiap hari itu kita melakukan diskusi dengan kawan-kawan di Dinas Dukcapil. Artinya setiap hari kita laksanakan evaluasi terhadap layanan. Dan termasuk juga persoalan-persoalan, tentu dinamika persoalan penduduk ini sangat dinamis. Nah, tentu aturan-aturan pun lahirnya dari pemerintah pusat itu banyak sekali aturan-aturan terbaru, tentu kita harus menyesuaikan. Samping itu juga kita juga mengevaluasi inovasi-inovasi yang sebetulnya sudah jalan, tetapi mungkin karena belum efektif, ya, belum berbasis digital, sehingga kita bekerjasama dengan beberapa instansi yang lain, instansi seperti Kementerian Agama, seperti Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Agama, termasuk juga dengan pemerintah nagari. Kita lahirkan berbagai bermacam inovasi dan pada dasarnya tujuannya adalah mendekatkan layanan ini kepada masyarakat. Secara internal, Kanda, kita hampir setiap 3 bulan itu merotasi pegawai. Artinya di dalam Dukcapil itu tidak ada yang status quo. Karena bagaimanapun harus kami akui sebetulnya 2011 itu munculnya KTP elektronik dan pendataan kependudukan secara terpusat. Ini muncul persoalan-persoalan yang maladministrasi terjadi di layanan-layanan publik seperti pelayanan yang tidak kompeten, munculnya imbalan dilaksanakan oleh yang tidak berkompetensi, ada yang munculnya gratifikasi. Ini yang kita coba kikis di Dukcapil selama beberapa tahun ke belakang, sehingga hampir setiap 3 bulan itu kita rotasi, sehingga tidak ada petugas kita yang nyaman dengan posisi yang dia tugas mereka. Sambil menghilangkan kejenuhan mungkin ya. Menghilangkan kejenuhan, refresh ya. Kendalanya kira-kira apa di Dukcapil ini? Server gimana? Ya, kondisi hari ini sebetulnya kendala kita adalah peralatan yang kita gunakan baik itu di kantor Dukcapil maupun layanan di kecamatan itu 90% masih peralatan di pengadaan dari Kementerian Negeri tahun 2011. Walaupun ada beberapa peralatan yang kita coba perbarui, tetapi sebetulnya belum maksimal di dalam menunjang pelayanan. Di samping itu juga dari sisi sosialisasi kepada masyarakat ini kita rasa masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena kita melihat masih banyak juga masyarakat kita yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan atau perubahan dokumen kependudukan itu hanya ketika butuh saja. Contohnya ketika dia sakit harus mengurus BPJS, baru dia ngurus kependudukan. Atau minjam bank ya. Atau minjam bank, atau
mau masuk perguruan tinggi sehingga baru diperbaiki elemen kependudukan, padahal dia sudah tamat SMA tapi di kakaknya masih tamat SD. Ini mungkin persoalan-persoalan yang ke depan perlu kita giatkan, bagaimana masyarakat ini PK dan masyarakat ini proaktif dalam rangka memperbarui data kependudukannya. Ya, 5 tahun yang lalu kita pernah ngurus KTP di Dukcapil. Kita lihat masih banyak masyarakat yang antri menunggu terlalu lama, apakah itu KTP, apakah itu KK dan segala macam. Ini strateginya seperti apa mengurai antrian yang panjang ini? Memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sebetulnya kita seiring dengan digitalisasi layanan, kita sekarang itu masyarakat itu tidak harus datang ke Dukcapil karena di tahun 2022 kita sudah melahirkan namanya aplikasi pelayanan Marawa, melayani akses dokumen dari rumah via WA. Artinya masyarakat tidak harus datang ke Dukcapil, cukup melalui nomor WA yang disediakan, nomor layanan WA yang disediakan oleh Dukcapil, masyarakat bisa mendapatkan dokumennya di rumah saja. Nah, di tahun 2023 kita coba evaluasi bagaimana masyarakat kita yang tidak punya HP Android, bagaimana masyarakat kita yang lansia, bagaimana masyarakat kita yang tidak punya biaya untuk datang ke Arosuka. Makanya di tahun 2023 kita lahirkan lagi namanya Marawa Nagari. Artinya masyarakat ini cukup mengurus dokumennya di kantor Wali Nagari saja. Tapi masih ada juga kekurangan kita di tahun 2023. Ya, karena dokumen KTP dan akta kelahiran KTP dan kartu identitas anak belum bisa mereka dapatkan melalui layanan di WA maupun di layanan di kantor wali. Makanya di tahun 2024 kita kerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Solo. Ya, jadi masyarakat kita yang pengen dokumennya dikirim melalui PT Pos Cabang Solo cukup membayar biaya pengiriman 10.000 saja, maka itu akan dikirimkan baik itu di Kabupaten Solo, Kota Solo maupun Solo Selatan. Artinya masyarakat tidak harus lagi datang ke Capil. Untuk KK, akta kelahiran, akta kematian bisa mereka dapatkan melalui layanan Marawa, melalui WA. Untuk KTP dan KIA, mereka bisa minta dikirim melalui PT Pos Cabang Indonesia. Di tahun 2024 juga kita sudah melayani cetak KTP di kantor camat Lebah Kemanti. Dan alhamdulillah sesuai dengan visi Pak Bupati sekarang, bagaimana menciptakan pemerintah yang melayani menuju masyarakat yang madani, yang sejahtera, dan fokusnya adalah di misi 1 itu adalah smart government, digitalisasi layanan. Kita menambah 2 lagi alat cetak KTP di tahun ini untuk masyarakat kita yang berada di utara bisa melakukan cetak KTP di kantor camat Nyon Sirih, dan untuk masyarakat kita yang berada di timur sudah bisa melakukan cetak KTP di kantor camat Lembang Jaya. Mudah-mudahan kedepannya mohon dukungan dari Kakak Davis, mudah-mudahan untuk kedepannya sampai dengan akhir masa jabatan Pak Bupati, seluruh kantor camat sudah melayani cetak KTP. Untuk 2024 baru 1 Lembah Kemanti. Ya. 2025 tambah 2 lagi. Ada di utara. Ya, ada di timur. Di utara di Singkarak, di tempat di Nyon Sirih, kemudian di timur di Lembang Jaya. Wah, ini kan luar biasa ini. Targetnya untuk 2026 ini. Ya, di 2025 sebetulnya 2025 ya. 2025 kita berharap di perubahan ini tambah lagi di dua wilayah lagi, karena memang kita fokus sebetulnya untuk daerah yang berada terluar ini. Contohnya di Pantai Cermin dan 10 kota di atas. Karena untuk masyarakat yang berada terluar ini, biaya pengurusan untuk datang ke Lembah Kemanti maupun datang ke tempat lokasi terdekat itu membutuhkan biaya besar. Kita sebetulnya sekarang di Perdapil itu sudah punya alat cetak KTP nih Kakak Davis. Untuk di wilayah Gunung Talang itu kita sudah punya di kantor Dukcapil. Di wilayah Kubung Sungai Lasi itu kita sudah punya di MPP Mall Pelayanan Publik di Kota Baru. Nah, utara itu kita punya di Nyon Sirih, di timur itu kita punya di Lembang Jaya, dan di selatan kita sudah punya di Lembah Kemanti. Artinya untuk di dapil itu, dapil sesuai dengan pileg ya, itu kita sudah punya ada cetak KTP. Dari jumlah penduduk ini, kan tadi sudah sampai angka 99,5% ini ya, sudah terlayani KTP, KK. Ini berbanding lurus enggak dengan kondisi pelayanan di tingkat kecamatan? Apakah memang ini tertumpu saja di kabupaten, atau memang kecamatan juga bergerak aktif untuk ini? Ya. Dengan lahirnya layanan kecamatan itu sebetulnya harapan kita adalah untuk mengurai tidak ada lagi masyarakat yang datang ke Arosuka. Termasuk juga
lahirnya layanan-layanan online yang kita sediakan. Target kita sebetulnya, target akhir Dinas Dukcapil ini dengan lahirnya inovasi dan lahirnya layanan-layanan kecamatan ini adalah tidak ada lagi masyarakat yang datang ke Dukcapil. Itu target utama kita sebetulnya. Nah, dan itu sudah kita rasakan sekarang ini. Kalau sebelumnya di tahun 2022-2023 itu masyarakat yang datang ke Capil itu setiap minggunya hampir 200-300 orang. Alhamdulillah sekarang bisa kita hitung jari saja ini Kakanda Hafiz. Sudah tersebar ya? Sudah tersebar. Ini luar biasa ini. Makanya dari hampir 109 dokumen yang kita terbitkan di tahun 2024 itu untuk layanan Marawa Nagari dan pos saja itu hampir 22.000. Artinya 20% ini sudah memanfaatkan layanan berada di Nagari dan layanan online kita. Ada enggak ketika memang ini sudah didistribusikan ke kecamatan potensi penyalahgunaan data ada? Potensi itu bisa saja, bisa saja. Tapi untuk petugas kita selalu wanti-wanti. Dan di sistem TUM Kakanda, petugas itu baik yang mulai dari menginput sampai mencetak itu bisa kita lihat historinya. Nah, artinya siapa yang menginput data, siapa yang mencetak data, siapa yang memverifikasi data. Jadi untuk potensi-potensi itu sebetulnya secara sistem sudah diminimalisir. Yang namanya maladministrasi itu kan bisa saja terjadi. Tapi makanya tadi kita sudah sampaikan di awal, kita berupaya melakukan rotasi, kita berupaya melakukan selalu evaluasi layanan hampir setiap hari, sehingga bagaimana kita mempertegas kepada petugas pelayanan di Dukcapil itu baik berada di Arsuka maupun pada kecamatan, bagaimana memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan dokumen kependudukan ini ketika terjadi penyalahgunaan dan bisa dipidanakan. Dulu kita pernah, saya sendirilah pengalamannya, pernah mengurus KTP itu diurus hari ini, terbitnya bisa 1 minggu ke depan. Yang sekarang ini gimana Pak Kades? Kita sudah punya inovasi namanya cekatan ini, Kakanda. Cetak KTP tanpa antrian. Ini kita adopsi dari sebuah layanan makanan cepat saji, drive-thru ya. Drive-thru ya. Adopsi dari drive-thru. Jadi untuk KTP hilang, KTP rusak, dan untuk cetak KTP yang baru rekam, kalau persyaratannya dia bawa lengkap, contohnya kalau hilang dia bawa surat keterangan hilang dari polisian, kalau KTP rusak itu dia bawa KTP rusaknya, dan kalau dia cetak KTP baru itu dia bawa KK-nya. Dan aplikasi atau sistem informasinya lancar dari pusat, tidak sampai 5 menit Kakanda bisa mendapatkan KTP. Banyak inovasi yang dilahirkan, kemudian ini masuk juga ini surat-surat yang lain, bukan hanya KTP. Misalnya akte kematian hilang atau apa, ini masuk juga di sana pelayanan cekatan ini. Seluruh administrasi ini berarti? Tidak. Jadi kalau dulu itu untuk KTP hilang, rusak dan baru itu sebetulnya kalau dulu di layanan awalnya kan harus melalui front office, harus melalui operator. Jadi melalui proses alur yang agak panjang. Tapi karena kita untuk mempercepat mendekatkan layanan masyarakat, ya bagaimana layanan ini bisa lebih efektif, kita pisahkan. Jadi mereka tidak harus melalui front office, mereka tidak harus daftar dulu. Cukup di pos yang kita sediakan, mereka sampaikan persyaratannya, langsung seketika 5 menit bisa langsung dicetak. Termasuk memang ini kesalahan-kesalahan data. Kesalahan data pun bisa masuk ke cekatan ini? Tidak, Kak. Ya. Jadi yang cekatan ini cukup, cekatan ini hanya untuk KTP hilang, rusak, dan baru. Yang kesalahan data? Ya, karena kesalahan data kan kita butuh verifikasi. Butuh konfirmasi, karena bagaimanapun kita dalam melakukan perubahan elemen data itu harus punya bukti dukung yang kuat. Karena sering terjadi persoalan-persoalan, yang paling sering itu adalah terjadi perubahan nama. Adanya perubahan nama ketika dia lahir dibikin namanya berbeda, dan ketika dia tamat SD dirubah lagi namanya di ijazahnya. Sehingga kita butuh dokumen-dokumen dukung. Makanya dimulai tahun ini, dalam rangka efisiensi kemarin kita lahirkan inovasi yang namanya call to service ya. Kita coba diskusi dengan seluruh kepala SD dan TK itu se-Kabupaten Solok melalui Zoom meeting, dan alhamdulillah di call to service season 1 kemarin kita beri tema kartu identitas anak tertib, NISN valid.
Artinya harapan kita dengan adanya Culture Service Season 1 itu adalah bagaimana anak yang tamat TK tahun ini semuanya sudah memiliki KIA. Artinya tuntas KIA-nya untuk tamat tahun 2025. Dan KIA menjadi prasyarat untuk pendaftaran SD di tahun 2026. Sehingga tidak ada lagi terjadi persoalan perbedaan nama di dokumen kependudukan, di akta kelahiran dan KK dengan dokumen yang dilahirkan dari pendidikan, apakah itu SD, SMP, dan SMA. Kemudian di kantor Dinda sendiri, Pak Wabuk pernah sidak ini. Siap. Kemudian menemukan sesuatu yang memang hebat lah. Beliau langsung ekspos, saya lihat di media sosial beliau, terkait dengan penyediaan ruang untuk disabilitas. Ya. Ini inovasi ini didasari atas apa ini? Ya. Sebetulnya itu sudah wajib disediakan di setiap layanan publik. Yeah. Makanya ketika penilaian ombudsman ini konsen, setiap layanan publik harus menyediakan yang namanya layanan khusus. Mulai dari lansia, ibu hamil, ibu menyusui, termasuk juga disabilitas. Jadi kita harus menyediakan tempat atau sofa khusus, loket khusus, mereka tidak harus antrian. Kita harus menyediakan parkir khusus, termasuk jalur khusus. Jadi ketika mereka datang masuk Dukcapil, mereka tidak harus melalui proses yang alur yang ada, tapi mereka langsung ke loket yang telah kita sediakan dan mereka mendapatkan prioritas. Oh, seperti drive-thru itu ya? Mereka mendapatkan prioritas. Iya, iya. Nah, termasuk juga kita menyediakan ruang menyusui, termasuk juga kita menyediakan WC atau toilet disabilitas. Itu merupakan kewajiban dari setiap layanan publik sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Permenpan. Nah, kemudian komunikasi dengan pemerintah pusat, karena ini agak gercep nampaknya Dinda Riki ini. Bisa dijelaskan ini komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan ini? Ya, Dukcapil ini juga merupakan bagian dari Kementerian Negeri, sehingga pada setiap tahunnya Dinas Dukcapil Kabupaten Kota maupun Provinsi itu menandatangani perjanjian kinerja dengan Dirjen Dukcapil. Jadi kita Dukcapil itu ada dua perjanjian kinerja, pertama dengan Dirjen Dukcapil, yang kedua dengan Bupati Solo. Sehingga hampir setiap minggu kita melakukan Zoom meeting, Zoom meeting dengan Dukcapil dalam rangka evaluasi, dalam rangka pemberian informasi-informasi terbaru. Dan alhamdulillah sebetulnya karena kita ini di Kabupaten Solo itu sebetulnya dapat privilege ini. Karena kebetulan pengelola informasi administrasi kependudukan itu adalah mantan pegawai Kabupaten Solo. Sehingga setiap persoalan-persoalan sedini mungkin kita komunikasikan, kita diskusikan kepada beliau, sehingga hampir setiap persoalan yang terkait dengan persoalan data kependudukan kita mendapatkan jawaban dan mendapatkan solusi dari Dirjen Dukcapil. Ya, kemudian kita geser sedikit tentang jumlah penduduk. Sampai hari ini jumlah penduduk kita sudah berapa ini, Dinda? Ya, jumlah penduduk kita ini peningkatannya cukup signifikan ya. Sekarang itu per 31 Desember 2024 berdasarkan data konsolidasi bersih yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk kita itu sudah 413.075 jiwa. Artinya anggota dewannya sudah bisa 40 misalnya. Untuk pileg berikutnya sudah 40 ini. Bisa kita pastikan untuk pemilu 2029 anggota DPRD-nya sudah naik 5 orang. Iya, sudah dipastikan. Karena dari trennya kita melihat dari 3 tahun terakhir peningkatan penambahan penduduk itu hampir 5.000 setiap tahunnya. 5.000 setiap tahunnya. Berarti kan bisa jadi nanti 2029 sampai 430-an atau 420 ribu. Sesuatu angka yang luar biasa, tentu akan banyak juga persoalan-persoalannya, termasuk mungkin persoalan administrasi. Kita berharap di tangan seorang Riki Karnova ini bisa terselesaikan. Mungkin ada pesan-pesan di closing statementnya kepada masyarakat pengguna layanan di Dukcapil, termasuk nanti nomor WA-nya disampaikan sekalian. Yang mungkin bisa dibawa. Untuk masyarakat Kabupaten Solo, ya dokumen administrasi kependudukan ini atau pelayanan Dinas Dukcapil ini memang bukan merupakan pelayanan dasar. Tapi dokumen kependudukan merupakan dasar dalam setiap melaksanakan pelayanan publik. Makanya kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, jangan mengurus dokumen kependudukan ketika butuh saja. Karena sekarang apapun urusannya, ya pasti
yang diminta itu adalah dokumen kependudukan. Karena beberapa dokumen lainnya sudah disandingkan dengan dokumen kependudukan, seperti halnya BPJS sekarang yang sudah bisa dimanfaatkan KTP dan KIA, termasuk juga untuk NPWP sekarang sudah memakai NIK, sehingga kedepannya sesuai dengan amanah dari Kementerian Dalam Negeri bahwa ke depan ada yang namanya satu data kependudukan, kedepannya adalah berdasarkan kepada data kependudukan. Nah, di satu data itu ya seluruh dokumen pelayanan publik berdasarkan dengan data atau dokumen kependudukan. Untuk itu kami berharap kepada masyarakat Kota Solo, mari manfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh Dukcapil Kota Solo. Bapak Ibu bisa datang ke Dinas Dukcapil di Arsuka, bisa datang ke MPP di Kota Baru, dan juga Bapak Ibu juga bisa datang ke kantor camat. Kita juga melayani kantor camat, dan bagi yang tidak bisa kantor camat juga bisa datang ke kantor wali nagari. Dan masih juga tidak bisa datang ke kantor wali nagari, kita sudah menyediakan layanan online melalui nomor WA. Nah, jadi Bapak Ibu cukup kirim dokumennya melalui WA saja, maka Bapak Ibu akan terima dokumennya di rumah. Dan bagi yang belum punya biaya untuk cetak KTP-nya dengan camat, bisa memanfaatkan layanan PT Pos. Ya, dengan hanya biaya 10.000 saja, dokumen Ibu akan diantar langsung oleh PT Pos ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih. Kemudian kita tutup dari data BPS tahun 2024, 7 yang dikeluarkan data itu Kabupaten Solo berada di bawah 10 semua. Kita bicara soal pendidikan, angka harapan lama sekolah, kemudian kita bicara IPM juga di bawah, kemudian kita bicara kesehatan dan lain-lainnya. Dari data BPS itu kita berada di urutan buncit rata-rata 17, 16, bahkan ada yang di angka 18. Satu-satunya yang dimiliki kebanggaan oleh Kabupaten Solo adalah pelayanan publik ini melalui prestasi yang dihasilkan terbaik di bidang ombudsman, kemudian baru saja diserahkan kemarin, kemudian ada KPEP. Andai kata anak-anak muda ini berada di Kabupaten Solo minimal agak 10, saya yakin kita keluar dari ini dan lepas kita dari nilai ranking terbawah itu, dan tentu kita berharap sesuai dengan visi misi kepala daerah untuk Solo sejuk dan sejahtera. Tentu akan banyak jabaran ke bawah. Kita berharap 5 tahun kepemimpinan John Firman Pandu Chandra diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan mampu menjawab tantang ke depan. Demikian Tenang Bebas Apis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.